Bima. Kan ini bukan cuma Facebook atau Twitter atau Instagram. Ini belakangan ini muncul media sosial lain seperti MiChat, WeChat, Bado, apalagi yang lain-lain itu. Ini itu kadang digunakan untuk hal-hal negatif kayak BO, Open BO. Bagaimana pendapat abang terkait BO, Open BO itu? Bagus itu. Bagus itu. Damn! Ya karena dia menjual. Jadi terkait dengan Open BO sih. Ya enggak Open BO. Itu Open BO itu kayaknya sudah menjamur sekali. Bagaimana? Saya pernah dengar itu, cuman saya nggak tahu. Tapi bagi saya sih itu nggak apa-apa. Oh, tidak masalah itu Open BO. Iya karena mereka mencari nafkah kan. Mereka mencari nafkah kan. Meskipun ya kan ada alasan kenapa dia seperti itu. Mana mungkin dia Open BO tidak ada alasan. Iya kan. Dia butuh nafkah. Hai. Oke. Sebenarnya pemerintah betul-betul memfasilitasi, memberikan wadah yang lebih efektif. Kenapa sih? Kalau semisal pemerintah memberikan menjamin pekerjaan halal gitu ya, atau memberikan pekerjaan yang layak, saya yakin mereka nggak open grid. Saya yakin mereka nggak open grid. Namun, sebelum kita lanjut, jika sobat-sobat menyukai konten-konten lawyers milenial, maka ada baiknya jika kalian subscribe, like, share, and comment, dan dapatkan konten-konten menarik dan seru lainnya dari kami. Oke, lanjut. Yo, halo sobat lawyers milenial. Jadi kali ini geng, kita berada di apa nih? Warkop apa namanya? Nita Cafe. Nita Cafe. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat lagi dengan apa? Penulis film. Penulis film geng. Ini penulis film ini wah kancah nasional gitu. Ini dari ya dia tadi minta untuk di hidden lah. Tempat-tempat kerjaannya jelas di kancah nasional, levelnya itu level nasional gitu. Jadi menggarap film-film nasional. Kali ini kita akan membahas terkait dengan media sosial, dampak media sosial di era modern saat ini. Halo bang. Halo. Gimana? Gini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ini bang terkait dengan media sosial. Ini kan banyak sekali di media sosial orang yang lebih percaya dengan media sosial ketimbang kata-kata langsung atau kenyataan secara langsung. Kira-kira bagaimana pendapat abang terkait dengan dampak media sosial yang ada saat ini? Media sosial itu semacam representasi manusia. Nggak tahu lah. Media sosial itu memang ruang untuk membual. Jadi Apa tadi? media sosial itu ruang untuk membual. Musik membual. Iya, jadi tempatnya bualan. Iya. Jadi kalau ada orang-orang yang percaya dengan sosmed, Iya. saya pikir apa ya? Ya kan begini banyak yang percaya dengan media sosial ketimbang yang kejadian di dunia nyata, yang di realita gitu. Katanya gimana tuh? Karena di sana katanya mereka mendapatkan eksistensialisme. Oh my god. Eksistensi. Nah, kira-kira dampak pengaruhnya itu apakah berdampak sama media sosial atau justru efek dari media sosial ini yang memanipulasi keadaan atau bagaimana? Ya karena tidak saling mengetahui gitu ya. Hanya sekedar melihat foto, membaca kata. Kita kebanyakan ini wawancara bang. Saya nggak bingung nih. Nah, kita mau tahu gini, bagaimana dengan respek abang terkait dengan media sosial ini? Karena ini media sosial kayaknya membooming sekali. Iya karena itu pasar. Iya, tempat jualan. Jadi kalau teman-teman tidak menjual, Ya. lebih baik saya sarankan untuk tidak bermain media sosial. Hai. Oke. Kalau menjual kepribadian, gimana nih? Ya kalau selama itu menguntungkan ya tidak menguntungkan secara finansial. Intinya media sosial yang baik itu digunakan untuk menjual, Tapi kan banyak sekali yang membual gitu. untuk berbisnis. Ya. Ya bual pun mungkin bagian dari bisnis ya. Makanya kalau
bualan dianggap bisnis ya teruslah membual biar semakin laku. Kalau hanya sekedar eksis saja nggak ada gunanya sih. Nah ini Bima, kan ini bukan cuma Facebook atau Twitter atau Instagram. Ini belakangan ini muncul media sosial lain seperti micet, WeChat, Bado, apalagi yang lain-lain itu. Ini tuh kadang digunakan untuk hal-hal negatif kayak BO, Open BO. Bagaimana pendapat abang itu kayak BO, Open BO itu? Bagus itu. Iya kerennya menjual. Ya Open BO. Ya, bagus itu menguntungkan secara ekonomi karena mungkin pemerintah nggak bisa memfasilitasi jadi Muncul Open BO begitu. jadi pemerintah nggak bisa memfasilitasi memberikan pekerjaan yang layak ya. Lahirlah adalah media sosial tempat untuk menjual. Jual Ya, jadi saya sarankan teman-teman ya, kalau tidak punya bisnis, tidak punya kepentingan secara digital, nggak usah lah main sosmed tuh. Iya. Jadi terkait dengan Open BO ini. Itu Open BO itu kayaknya sudah menjamur sekali. Bagaimana? Saya pernah dengar itu, cuman saya nggak tahu. Tapi bagi saya sih nggak apa-apa. Tidak masalah itu Open BO. Iya, karena mereka mencari nafkah kan. Wait a minute. Who are you? Meskipun ya kan ada alasan kenapa dia seperti itu. Mana mungkin dia Open BO kok tidak ada alasan. Iya, dia butuh nafkah. Nafkah, soalnya pemerintah betul-betul memfasilitasi, memberikan wadah yang lebih efektif. Kenapa sih? Kalau semisal pemerintah menjamin pekerjaan halal gitu ya, atau memberikan pekerjaan yang layak, saya yakin mereka nggak open BO. Itu kenapa bang? Kenapa bisa kok sulitnya lapangan pekerjaan saat ini? Kira-kira apa masalah pemerintah gitu? Sampai pemerintah sampai banyak yang Open BO begitu. Saking bingungnya saya menjawab pertanyaan ini karena di media sosial itu bukan media sosial di semua di zaman sekarang itu terlalu banyak berita. Jadi orang sulit gitu sulit menerima berita-berita, jadi sulit memilah gitu mana yang benar mana yang fakta gitu. Jadi nah ini yang saya mau dengar gimana? Banyak aparat kepolisian atau pihak berwenang itu meringkus Open BO. Bagaimana itu? Ini kasihan kan para Open BO kan cari nafkah, tiba-tiba diringkus gitu. Why are you running? Why are you running? Ada apa ini? Karena kan memang itu kan sudah konstitusi ya. Jadi Pasal 282 polisi pun sebenarnya melaksanakan tugasnya Pak. Polisi juga melaksanakan tugas. Ini kita bisa masalah itu bang. Mau kerja tidak ada, pemerintah tidak fasilitasi, Open BO ditangkap. Kenapa kita rasa begini? Ya sudah begitu desain republik ini. Ini bagaimana ini apa tidak berpengaruh bang? Ya, meningkatnya Open BO itu dipengaruhi dari banyaknya jumlah janda. Gimana itu? Ya bisa jadi itu salah satu efek. Tapi lagi-lagi pasti motivasinya finansial. Orang-orang kan butuh bertahan hidup ya. Jadi ya lagi-lagi pendidikan, kesadaran. Dia sadar bagaimana? Dia sadar kalau yang dilakukan itu ada konsekuensi besar untuk melakukan. Tidak mungkin dia pergi jual. Konsekuensi apa? Konsekuensinya pertama, otomatis dicemooh lah kalau ketahuan. Open BO tadi itu. Terus apa lagi konsekuensinya? Ya, konsekuensi banyak seperti itu. Selain Open BO itu, kalau Open BO itu dianggap buruk, artinya memang dia memiliki konsekuensi. Tapi selama Open BO itu dianggap sah-sah saja, saya pikir bagi yang melakukan itu ya baik-baik saja. Iya. Nah bagaimana Pak? Kita kan lihat di China, di negara-negara maju, Jepang itu kayak tentang seks itu sendiri kan difasilitasi negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ini doli diubarkan gara-gara seks bebas itu.
No, God! No, God, please, no! 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 Apa pendapat abang ini apabila Indonesia memperbolehkan hal seperti itu? Wah, jangan tuh, jangan. Kenapa? Karena takutnya imajinasinya manusia hanya sebatas seks. Itu sih ketakutannya di situ. Nah, ada tidak yang mau disampaikan sama yang pengguna media sosial pertama, yang kedua dengan mewabahnya open DO di media sosial, yang ketiga menjamunya janda, yang kemudian banyak identik dengan pelakor. Oke, silahkan dijawab. Itu asumsi. Bagi saya itu asumsi, itu masih asumsi. Kita butuh, karena begini, sosmed itu nggak bermasalah. Yang bermasalah itu penggunanya. Iya, karena kenapa? Sosmed itu malah memudahkan manusia untuk bisa berhubungan jarak jauh. Nah, Teman lama gitu ya. jika dimanfaatkan untuk open DO atau bagaimana kira-kira? Itu open BO positif atau negatif ya sih? Ya menurut abang tadi kan mengatakan tidak masalah, itu mencari nafkah aja. Iya, karena kondisinya memaksakan kita untuk begitu. Bahkan banyak yang lebih parah dari open BO. Apa itu? Yang penipuan kan? Oh ya, penipuan, penggelapan, showbiz dan lain-lain. Iya, lebih banyak lah yang bermasalah daripada. Mending itulah yang diurus, penipuan, penggelapan. Makanya saya bilang, kalau memang tidak berbisnis, kalau tidak punya bisnis, tidak punya kepentingan digital gitu ya, tidak punya kepentingan, ya nggak usah lah terlalu percaya sosmed itu. Karena begitu Pak. Saya bukan ahlinya pertama ya ngomongin tentang sosmed, saya bukan anak komunikasi gitu ya, bukan anak IT juga. Untuk menyikapi PNBO ini, Untuk menyikapi open BO ini, saya pikir itu adalah keterpaksaan aja. Diam! Kalau bukan keterpaksaan, orang melakukan itu ya pengen cari nafkah dengan hal yang paling bisa dilakuin gitu. ya oke lah bang kalau begitu. Tadi kita janda ini. Ya gimana janda? Kita ngobrol santai lah Ya ya. itulah, ini wabah sekali janda ini bang. Kalau tentang dunia virtual itu saya sudah nulis dulu. Oh ada tulisan. Bukan tulisan. Judulnya Balada Tahun Virtual. Dan itu jadi lagu. Oh, Kayaknya bapak pernah baca kan? Gimana? Ini kan Nice Gun. oh iya. Ini sudah Wah ini jadi guys ini Kang ini apa Bang No ini kalau menulis itu waduh tajam itu. judulnya Balada Tahun Virtual. Lanjut zaman serba canggih penuh warna-warni. Kabar datang dari teknologi, informasi basi bisa jadi teknik. Bisa jadi terkini. Ini gimana bang? Berita diakselerasi tanpa dikonfirmasi, menjadi santapan setiap hari. Walau sifatnya imitasi, tetap saja dianggap asli. Nah ini banyak yang mainkan media. Gitu. Liputan trendy langsung ditunggangi, entah itu oleh selebriti, menteri, politisi, atau kasiti, atau janda sekali. Jelas pelanggar hukum akan ditangkap polisi, jelas maling celengan masjid mesti dieksekusi. Nah, ini saya bilang, di sosmed itu juga orang kebanyakan mencurhatkan isi hatinya gitu. Iya. Terus ketika dikomentari buruk, dia ngambek. Maksud saya dia marah gitu. Maksudnya, ngapain harus marah kalau kamu menulis puisi, kamu mengupdate status di sosmed, itu artinya itu berhak menjadi milik. Oh iya. Kamu tidak punya hak untuk marah gitu. Namanya orang kritik kan Iya, dikritik masa marah. mau dibilangi anjing, mau dibilangi apa gitu ya nggak masalah lah. Yang masalah adalah ketika kamu nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba ada yang bilangin kamu apa gitu. Nah itu baru namanya sosmed. Yang terlalu serius di Republik ini. Nah, oke lah bang kalau begitu. Thank you sudah ngobrol-ngobrol santai terkait dengan sosial media, mewabahnya open DO, terus meningkatnya janda yang disinyalir banyak dilakukan
berani profesi jadi pelakor. Kalian tidak mengatakan janda pelakor tidak? Tapi saya nggak tahu. Banyak yang seperti itu. Enggak, saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu kenapa kita terlalu sering untuk melakukan wawancara ini. Kakak Andi Akbar Musfa. Jadi seru gitu. Jadi kita mau Saya takutnya ini bagian dari depresi kita. Iya, depresi kan. Ya, depresi kita. Corona gitu. Sosial media banyak berita hoax. ya. Tapi saya udah percaya itu. Namanya media ya maya, namanya maya ya nggak nyata. Ya, iya. Jadi mungkin ini bagian dari depresi. Ini adalah ekspresi keresahan. Oke, buat Open BO, selamat ber-Open BO. Lakukan dengan niat yang tulus. Sebelum melakukan open BO minta izin dulu sama Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa biar Ridhoi lah. dilancarkan, diridhoi gitu. Karena segala hal yang dilakukan itu butuh kesadaran. Nah, kalau saya sih Nggak mungkin Open BO kalau pemerintah memfasilitasi. iyalah, kalau negara kita ini memberikan ruang ekspresi yang sesuai dengan batin kita gitu ya, saya pikir akan baik-baik saja. Kita ini maunya apa sih? Itu dulu, kita ini maunya apa? Mau duit, ya kan? Kita mau duit, ya udah kita cari duit. Makanya Open BO. Oke, sobat Loyers Milenial, sudah. Enggak, saya harus nanya balik. Iya, ya, apa itu? Gimana menurut Bapak tentang sosmed ini? Nah, ini sosmed, aduh. Gimana? Kalau saya sih ya, ini sosmed itu tempat narsis, tempat manipulasi publik. Apalagi? Berarti selama ini Pak Andi Akbar Musfa ini melakukan apa? Bersosmed untuk memanipulasi publik. Ya, kita giring opini publik. Saya hebat. Padahal sebenarnya ya hebatnya mati. Nah, apalagi? Saya ini Pujale gitu, Pujale. Nanti yang diupload ini aja ya. Makanya lebih berkualitas ya. Iya, ini Open BO ini. Iya, daripada dua yang tadi. Oke, sobat Loyers Milenial. Jangan oke dulu. Apalagi? Jangan oke dulu. Ini sudah masalah Open BO sudah tuntas ini. Ini kan dia Open BO kan pemerintah tidak Apa sih itu open BO? Open booking. Buka Ya. apa? Memberi ruang apa? Open BO. Booking cewek gitu. Nah itu standarnya beda-beda gitu. Kalau untuk daerah kabupaten itu kayak Pindrang umpamanya pernah saya dengar. Pindrang Sidrap itu 300.000 kayak. Itu satu kali tumpah. Untuk semalamnya itu ya 600-an lah, 500-600. Nah untuk skala kuota ya itu biasa 1,5, 1 juta. Bahkan ada yang sampai 2 juta Semalaman ya. semalam. Luar biasa kan? Ini pemasukannya luar biasa. Ini sebenarnya kita jadi cewek nih. Kita kerja Open BO cuy. Tapi Apakah itu indah? Ini apakah bisa dikatakan kecelakaan sejarah yang kayak seperti itu? lagi-lagi ya negara ini selalu gagal untuk menyampaikan visi-visinya. Kalau saya apa? Saya percaya itu gitu kan. Maksudnya niatnya pemerintah itu baik, cuma kurang tepat dalam menyampaikan kebijakan. Sampai lahir Open BO, Sampai lahir Open BO, penipuan dan segala macam. janda meningkat, banyak lagi janda yang diduga melakukan pelakor. Ini kayak ada apa dengan bangsa ini? Masa sih banyak janda Iya, sekarang? banyak katanya yang janda itu ya karena iya saya juga bingung, banyak janda yang dikatakan pelakor. Oke, untuk para janda bersabarlah, untuk Open BO ya mau diapa lagi kan? Ini hidup wanita sekupu-kupu malam, bekerja bertahan jiwa raga. Oke, apa lagi? Terus apa lagi masalah di sini? Banyak Open BO. Iya, tapi Open BO aduh. Ini mewabah sekali tuh.
itu tanggapan saya tentang open BO tadi, bahwa dia nggak punya ruang aja, Misal punya ruang. dia nggak ada tempat untuk ekspresikan diri. Ya udah open BO aja. Saya juga belum pernah sih open BO. Ya, belum pernah. Dan nggak tahu gitu kalau itu juga Fenomenal. nggak tahu. Nah, oke lah Bang, ini sudah 17 menit kita ngobrol terkait dengan media sosial yang mewabah saat ini, munculnya open BO di mana-mana. Terus banyak janda yang diduga melakukan pelakor. Saya tidak mengatakan janda itu pelakor, tidak, tapi banyak yang mengatakan demikian. Untuk masalah klarifikasi silahkan komen. Saya juga mau Kalau bingung. mau tahu pendapat saya tentang sosmed itu udah tulis di status saya. Tulis saja balada tahun virtual. Oh, balada tahun virtual. Nah, itu bisa dilihat di Facebook ya. Nah, di Facebook itu balada tahun virtual. Itu Bisa jadi di- lagu juga loh. Oh, jadi lagu. Iya, lirik apa tulisan saya dijadikan lagu oleh sama teman namanya Ricky Howe. Ricky Howe. Apa sih? Dia ada pernah Ricky Howe. Yang penyanyi. yang rap gitu. Oh, rap gitu. Yo. Oke lah. Oke lah sobat. Oke sobat Loyers Milenial, itulah hasil ngobrol kita terkait dengan media sosial, mewabahnya open BO di media sosial, menjamurnya para janda yang diduga banyak yang jadi pelakor katanya. Padahal itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Itu mungkin oknum-oknum saja gitu. Ya, cuman maksud saya bersosmed lah dengan sewajarnya. Jangan sampai begitu percaya dengan sosial media, karena kehidupan nyata itu sebenarnya lebih asik. Oke, super sekali geng, kita ngobrol dengan Bang Noi. Ini Bang Noi ini penulis naskah film gitu. Ini level nasional gitu, sutradara film. Tapi untuk nama perusahaannya kita hidden. Ini ya, permintaan beliau ini. Jadi untuk sobat-sobat yang kenal dengan Bung Noi ini, saya lebih suka ngobrol biasa. Ini kakak saya senior. Jadi dia sebenarnya manggil abang saya, sebenarnya manggil saya aja. Kalau saya bilang saya. oke sobat Loyers Milenial, itulah hasil ngobrol-ngobrol kita. Nantikan view-view berikutnya, diskusi kita dengan teman-teman yang super lainnya, yang tentunya akan memberikan hal positif, hal inspiratif, imajinatif, realis, aktif, dan lainnya. Itulah tip. Subscribe. Oh iya, yang mau subscribe ya boleh, silahkan subscribe saja, tidak ada masalah. Share boleh, komen juga ya sewajarnya lah. Oke, salam dari sobat Loyers Milenial, cik boom.